Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk anak-anak sekalian dan salam sehat juga untuk Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini, Pak Sigit akan menjelaskan tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keragaman budaya bangsaku. Untuk pembelajaran 1 kelas 4 SD. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai bunyi, ya, mengenai bunyi. Masih bersama Pak Sigit Purwo. Tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Ya, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Ya. Semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Pada manusia, bagian yang bergetar ketika bersuara, ya, bersuara adalah selaput leher yang ada di dalam sini. Selaput leher atau pita suara itu yang menghasilkan bunyi, ya, sebagai sumber bunyi saat manusia berbicara. Ya. Sumber bunyi dari alat musik, ya, contohnya satu ada saluang, itu berasal dari getaran udara saat ditiup. Ini sama juga seperti dengan seruling. Ya. Yang kedua, kecapi itu berasal dari getaran dawai atau senar kecapi ini, ya, yang dipetik, ya, dipetik. Jika dipetik, ya, senar kecapi atau dawai ini akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Ini sama seperti dengan gitar. Yang ketiga, gendang dan tifa itu berasal dari getaran kulit yang dipukul, ya. Ini ada kulit, ya, biasanya dari kulit sapi, ya. Ini dipukul, ya, sehingga menghasilkan bunyi. Yang keempat ada biola, berasal dari dawai atau senar yang digesek, ya. Ini ada senarnya. Ini digesek dengan alat ini, ya. Akhirnya akan menghasilkan bunyi. Yang kelima ada kolintang, ya. Kolintang berasal dari getaran bilah kayu yang dipukul, ya. Ini dipukul dengan 3 alat ini, akhirnya bilah kayu ini akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Yang keenam, angklung, ya, berasal dari getaran bambu saat digoyangkan. Semisal jika tangan kiri memegang bagian atas ini, tangan kanan memegang bagian bawah sini, kemudian digoyang, ya, digoyang sehingga bilah ini, dua ini akan bergerak, ya. Bilah bambu ini akan bergerak sehingga menghasilkan bunyi. Itu tadi mengenai sumber bunyi dari alat-alat musik. Yang akan kita pelajari berikutnya yaitu frekuensi atau kekerapan adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Ya. 1 getaran per detik disebut 1 Hz yang dilambangkan dengan Hz. Ya. H-nya besar, Z-nya kecil. Itu Hertz, ya, satuan Hertz. Misalnya, ya, lebah mengepakkan sayapnya dengan frekuensi 150 Hz. Artinya, sayap lebah melakukan 150 kali getaran tiap detiknya. Ya, lebih jelasnya di bagian ini, ya. Ini Pak Sigit contohkan ada kotak, di sini Pak Sigit berikan penggaris, ya. Ada huruf A, B, C, ya. Posisi semula ada di bagian B, ya. Yang namanya 1 kali gerakan penggaris
dari B, kemudian jika diberi gaya ditarik ke C dulu ya, kemudian melewati A dan C dan kembali ke B lagi, itu dinamakan satu getaran. Berikutnya, bunyi yang frekuensinya teratur disebut nada. Bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut desa. Di sini ada 3 jenis bunyi berdasarkan frekuensinya, ya. Dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik itu frekuensinya kurang dari 20 Hz, dapat didengar oleh jangkrik. Kemudian audiosonik itu frekuensinya 20 sampai dengan 20.000 Hz, itu yang dapat didengar oleh manusia. Kemudian ultrasonik ya, itu frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Ya, itu yang dapat mendengar adalah kelelawar dan lumba-lumba ya. Jadi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz itu manusia tidak dapat mendengar ya, karena yang dapat didengar hanya yang jenis audiosonik ya, yang frekuensinya 20 sampai dengan 20.000 Hz. Sifat-sifat bunyi dibagi menjadi 2 ya. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Kemudian yang kedua, bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap ya. Yang pertama yang akan kita pelajari, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas ya. Di sini dicontohkan bunyi dapat merambat melalui benda padat ya. Jika satu anak ini menempelkan telinganya di meja, kemudian anak perempuan ini memukul meja ini, akan menimbulkan getaran sehingga menghasilkan bunyi dan dapat didengar oleh anak laki-laki ini. Kemudian merambat melalui benda cair ya, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya semisal ada kapal ya, akan mengukur kedalaman laut ya dengan alat yang namanya sonar ya. Dipancarkan ke bawah sampai ke dasar laut ya, dasar laut, sehingga memantulkan kembali ke kapal ini ya, sehingga dapat mengetahui berapa dalamnya dasar laut. Ataupun juga sonar itu bisa untuk mencari semisal ada pesawat yang hilang ya, itu bisa juga dicari dengan alat yang namanya sonar ya. Berikutnya bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara ya, semisal ada yang menggoyangkan lonceng ya, lonceng ini berbunyi ya, berbunyi kemudian bergetar ya, akhirnya merambat melalui udara sehingga masuk ke telinga dan dapat didengar oleh manusia. Ya, yang kedua, bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap. Ya. Bunyi dapat dipantulkan melalui benda yang di permukaannya keras. Ya. Contohnya ada batu, kayu, besi, seng, kaca. Ya. Kemudian pemantulan bunyi dibagi menjadi 3 macam. Ya. Ada bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli, ada gaung atau kerdam, dan ada gema. Ya. Kemudian ada bunyi dapat diserap oleh benda yang permukaannya lunak. Ya. Tadi kan dapat dipantulkan, kalau di sini bunyi dapat diserap oleh benda yang permukaannya lunak. Ya. Oleh benda apa saja? Ada karet, ada karpet, ada goni, ada kertas, ada kain, ada busa, spons, dan wol. Ya. Ini sebagai contoh jika anak-anak
di sekolah ya, masuk ke ruang band ya, itu dinding-dindingnya dilapisi oleh karpet ya. Fungsinya apa? Untuk menyerap bunyi ya, untuk menyerap bunyi supaya apa? Bila saat anak-anak bermain band di dalam ruang musik itu suaranya tidak akan keluar ruangan tersebut. Karena apa? Bunyinya diserap oleh karpet ya, ya. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara ya. Di ruang hampa udara yang tidak ada udara, bunyi itu tidak akan terdengar ya. Ya. Itu yang Pak Sigit sampaikan ya. Sekali lagi Pak Sigit ucapkan terima kasih untuk anak-anak semua. Pesan dari Pak Sigit supaya anak-anak selalu menjaga kesehatan. Sebelum dan selesai melakukan aktivitas, silakan anak-anak cuci tangan. Jika keluar rumah, diwajibkan menggunakan masker untuk menjaga kesehatan anak-anak. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Tuhan memberkati.